Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang talbis iblis terhadap kaum zuhad, yaitu orang-orang yang zuhud namun salah pengertian tentang zuhud, ya. Yang mereka memahami adalah meninggalkan dunia secara mutlak, ya. Namun ternyata tidak demikian, ya, tidak seperti yang mereka pahami. Baik, kemudian kita lanjutkan. Al-Imam Jauzi berkata rahimahullah taala, faslun mura'atu hukukil ahl, yaitu perhatian terhadap hak-hak keluarga. Wa minaz zuhadi man yalzamu as-samta ad-daim wa yanfaridu an mukhalatati ahlihi fayu'dhihim biqubhi akhlaqihi. Di antara orang-orang yang zuhud, mereka senantiasa diam, continue dalam diamnya, sehingga mereka bersendiri dan menjauhkan diri dari bercengkrama dengan istri. Akhirnya mereka orang-orang zuhud ini hanyalah menyakiti istrinya dengan buruknya akhlaknya. Wa ziyadati inqibadhihi, dan juga tambahan dia semakin menyendiri, ya, susah untuk susah untuk diajak berbicara, diajak untuk bergaul, ya. Sehingga pada hakikatnya dia menyakiti istrinya. Wa yansa qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia lupa dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna li ahlika 'alaika haqqan. Sungguhnya istrimu juga punya hak atasmu, ya. Saya sering sampaikan bahwasanya Islam ini ada agama yang profesional, ya. Masing-masing ada porsinya. Makanya kenapa Salman Al-Farisi menegur Abu Darda, karena Abu Darda sangat begitu senang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari salat malam, di siang hari puasa, sehingga kurang memberikan hak istrinya. Akhirnya Salman radhiyallahu anhu menegur Abu Darda dengan mengatakan, innal rabbika 'alaika haqqan, sungguhnya Rabbmu punya hak, wali jasadika 'alaika haqqan, jasadmu punya hak untuk kau tunaikan, wali zawrika 'alaika haqqan, tamumu juga punya hak untuk kau tunaikan, wali ahlika 'alaika haqqan, dan istrimu punya hak untuk kau tunaikan, untuk dimesrai, dicumbui dan digauli. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah, maka penuhilah masing-masing haknya. Maka akhirnya Abu Darda dan Salman pergi di waktu subuh menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Darda bercerita tentang apa yang terjadi antara dia dengan Salman dan apa nasihat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, shadaqa Salman. Salman benar, ya. Jadi seakan-akan perkataan Salman, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li jasadika 'alaika haqqan wa li zawrika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan. Sungguhnya Rabbmu punya hak, jasad tubuhmu punya hak, tamumu punya hak, istrimu punya hak. Seakan-akan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena telah ditakrir, dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Darda ketika itu dia kurang perhatian terhadap istrinya karena sibuk beribadah, sibuk salat malam dan sibuk puasa sunnah, ya. Namun ternyata ini disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Islam masing-masing ada porsinya. Makanya Islam ini bisa dijalankan oleh semua manusia karena dia ada porsinya. Kalau satu porsi berlebihan maka akan menumbalkan porsi yang lain. Jika orang berlebihan dalam ibadah, padahal dia punya istri, maka dia tentu akan melalaikan istrinya. Ini tidak boleh dalam Islam. Nah, seperti ini kesalahan sebagian Sufiyah yang mereka senang untuk diam, tidak mau bicara sama seorang pun, sampai kalau sama istrinya pun dia berdiam diri, menyendiri. Bahkan kalau mau didekati kayaknya enggak nyaman untuk diajak berbicara, inqibat. Maka ini tentu menyelisih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna li ahlika 'alaika haqqan, sungguhnya istrimu punya hak. Kemudian kata Ibnu Jauzi, wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamzah wa yula'ib fa yula'ibul atfal. Rasulullah sallallahu bercanda. Rasulullah sallallahu juga bermain-main dengan anak-anak. Wa yuhadditsu azwajahu, Rasulullah sallallahu ngobrol sama istri-istrinya. Wa sabaqa Aisyah, dan Rasulullah sallallahu lomba lari bersama siapa? Aisyah. Ila ghairi dzalika minal akhlaqil latifah,
dan banyak hal yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan akhlaknya yang mulia. Benar Rasulullah SAW bercanda, mencandai para sahabat, apalagi mencandai istrinya. Rasulullah SAW juga bermain-main dengan anak-anak, ya, memberikan waktu untuk anak-anak. Rasulullah SAW juga ngobrol dengan istrinya dan terlalu banyak dalil akan hal ini, ya. Seperti kata Ibnu Abbas, bitu inda khalati Maimunah fatahaddatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli sa'atan tsumma raqada. Aku tidur di rumah bibiku Maimunah, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya beberapa saat, kemudian Rasulullah SAW tidur. Dan ini adalah salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita lakukan, ngobrol sama istri sebelum tidur. Inilah sebab-sebab kebahagiaan. Tidak seperti sebagian orang sekarang mau tidur pun masing-masing pegang HP. Suami pegang HP, istri pegang HP. Kalau anaknya nangis juga dikasih HP. Jadi masing-masing pegang HP, akhirnya senyum-senyum sendiri sama HP di depannya, tidak senyum sama istri, tidak senyum sama suami, dan tidak peduli dengan anak-anak. Maka inilah hanya mendapatkan kebahagiaan semu di HP, tapi kebahagiaan hakiki hilang. Oleh karenanya, di antara sunnah Nabi adalah ngobrol sama istri sebelum tidur. Demikian juga sebagaimana dalam hadis yang masyhur, hadis Ummu Zara, di mana Aisyah radhiyallahu anha ngobrol dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Aisyah menceritakan kisah tentang hadis Ummu Zara di mana ada 11 wanita berkumpul, kemudian mereka bersepakat fata'aqadna wa ta'ahadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a. Mereka sudah sepakat untuk tidak menutupi kabar suami-suami mereka. Maka mulailah masing-masing menggibahi suami mereka dari nomor 1 sampai nomor 11. Kalau kita baca hadis tersebut, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kisah tersebut dengan kata-kata yang tinggi, yang penuh dengan simbol-simbol. Dan Nabi SAW mendengar dari awal sampai akhir. Kemudian Rasulullah SAW pun mengomentari, bukan cuma diam aja dengar. Tapi Rasulullah SAW kemudian mengomentari setelah Aisyah selesai berbicara. Kata Nabi SAW, kuntu li laki ka Abi Zara li Ummi Zara illa anna Aba Zara yutallik. Sungguhnya kedudukanku terhadap engkau wahai Aisyah seperti Abu Zara terhadap Ummu Zara. Bedanya Abu Zara yang kau ceritakan dia menceraikan Ummu Zara. Adapun aku tidak menceraikanmu. Artinya Rasulullah SAW mendengar kemudian mengomentari, dan ini menunjukkan Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya. Lebih daripada itu Rasulullah SAW mengajak lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebenarnya dalam hadis yang masyhur ketika Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabat, ketika Rasulullah SAW mengatakan taqaddamu, kata Rasulullah kalian jalan duluan. Para sahabat suruh jalan duluan. Setelah para sahabat jauh, kemudian Rasulullah SAW pun berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa tujuan Nabi SAW? Tidak lain adalah untuk menyenangkan apa? Istrinya. Ketika lomba lari ternyata Rasulullah SAW kalah karena Aisyah masih remaja, masih kurus, ya. Kemudian akhirnya menang, ya. Berjalan beberapa lama, mungkin bertahun-tahun. Kemudian Aisyah mulai berat badannya. Mulai berat apa? Badannya. Dan qadarullah ketika itu Nabi juga bersafar bersama Aisyah dengan para sahabat. Rasulullah SAW tidak lupa dengan kekalahannya yang dulu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, taqaddamu, kalian jalan duluan. Setelah mereka jauh, maka Rasulullah mengatakan, ayo Aisyah kita lomba lari lagi. Ketika lomba lari lagi, Rasulullah nunggu Aisyah gemuk dulu, ya. Ketika Aisyah sudah gemuk, ternyata Rasulullah SAW yang menang. Rasulullah SAW mengatakan, hadhihi bitilk, ini untuk membayar kekalahanku yang dulu. Subhanallah, candaan, ya apa namanya, menyenangkan. Nabi mengajak istrinya, kenangan yang lalu masih diingat. Kemudian sekarang lomba lagi, kemudian Nabi SAW menang, ya. Ini menunjukkan Rasulullah SAW beri waktu porsi yang besar buat apa? Istri-istrinya. Disebut dalam riwayat juga Rasulullah SAW sebelum setiap habis asar beliau mendatangi istri-istrinya satu persatu min ghairi masisis, tanpa digauli, cuma sekedar dicumbui atau diajak ngobrol. Baru kemudian Rasulullah SAW menginap di rumah istri yang merupakan jatah nginapnya. Jadi kalau kita baca hadis-hadis tentang perhatian Nabi terhadap istri, tentu sangat banyak, dan itu semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadzal mutazahhidul ja'il zawjatahu kal ayyim wa waladahu kal yatim linfiradihi anhum wa qubi akhlaqihi li annahu yara anna dhalika yashghaluhu anil akhirah. Walidri liqillati ilmihi annal imbisat ilal ahli minal auni alal akhirah. Orang yang zuhud ini, yang sok zuhud, gampangannya, sok zuhud, yang menjadikan istrinya seperti janda dan anaknya seperti anak yatim, karena dia
tidak ngobrol sama mereka, bersendiri, meninggalkan mereka, dan juga karena akhlaknya yang buruk, inqibat, kalau diajak ngobrol dim, kemudian merengut ya. Dia melakukan ini semua, dia menyangka bahwasanya apa yang dilakukan ini, kalau dia ngobrol sama istrinya, main-main sama anaknya, seakan-akan membuat dia lalai dari akhirat. Dia memandang demikian. Dan orang ini karena tidak, orang yang sok zuhud ini karena sedikitnya ilmunya, dia tidak tahu bahwasanya nyaman sama keluarga, ngobrol sama keluarga adalah salah satu bentuk membantu seorang untuk dekat dengan akhirat. Dekat dengan apa? Akhirat. Kita mengajari anak-anak dapat pahala, kita mendidik istri dapat pahala, menunaikan kebutuhan istri juga dapat pahala, mencari nafkah buat anak istri dapat apa? Pahala. Jadi justru kita memberi waktu untuk anak istri adalah membantu kita untuk dekat dengan akhirat. Wa fi sahihain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jabir. Dalam sahihain Sahih Bukhari Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jabir, "Hal tazawwajta bikran tulaibuha wa tulaibuka?" Wahai Jabir, kenapa engkau tidak menikahi seorang gadis yang kau bisa bermain dengannya dan dia juga bisa bermain denganmu, ya. Ini dalil bahwasanya dianjurkan mencari istri yang bisa diajak apa? Main-main, ya. Diajak main-main. Ketika Rasulullah SAW ngobrol sama Jabir, Rasulullah bertanya, "Tazawwaj ya Jabir, kau sudah menikah?" Kata Jabir, "Iya, saya sudah menikah." "Bikran am thayyiban?" Kata Jabir, kata Rasulullah SAW, "Janda atau gadis?" Kata Jabir, "Janda, thayyib." Maka Rasulullah SAW berkata, "Hal tuzawwajta bikran?" Tidakkah, kenapa kau tidak menikah dengan gadis? Tulaibuha wa tulaibuka. Yang gadis tersebut kau bisa mencadainya, bermain-main dengannya, dan dia pun bisa bermain-main denganmu. Dalam riwayat tudaibuha wa tudaibuka. Kau bisa mencandainya dan dia juga bisa mencandaimu. Bahkan sebagian ulama menafsirkan tulaibuka dari lu'ab. Ada yang mengatakan dari mula'ab, yaitu main-main. Ada yang mengatakan dari lu'ab, yaitu maksudnya ciuman. Kau bisa meletakkan liurmu di mulutnya dan dia bisa meletakkan liurnya di mulutmu, ya. Artinya cium-ciuman, ya. Tentunya janda juga bisa, ya, maksudnya. Maksudnya ini kalau gadis lebih agresif, maksudnya begitu mungkin. Allah alam lah, ya. Tapi intinya Rasulullah SAW mengajarkan, karena namanya gadis kecintaannya lebih bulat karena dia tidak mengenal laki yang lain. Dan mungkin tidak banyak pengalaman hidup yang lalu. Kalau biasanya mungkin sudah nikah berapa kali, banyak pengalaman, banyak pikiran, mungkin masih ingat yang dulu-dulu, ya. Nabi SAW sendiri menganjurkan untuk menikah dengan gadis, ternyata dia pun hanya menikah selalu dengan janda, dan gadis cuma satu, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Tetapi apa ta'lil kenapa Nabi menyuruh Jabir menikah dengan gadis? Karena sebabnya agar kau bisa mencumbuinya dan dia bisa mencumbuimu. Agar kau bisa main-main dengannya dan dia bisa main-main dengan engkau. Agar kau bisa meletakkan liurmu di mulutnya dan dia bisa meletakkan liurnya di mulutmu. Agar kau bisa mencandainya, tudaibuka wa tudaibuha. Agar kau bisa mencandainya dan dia bisa mencandaimu. Dalam riwayat yang lain, ta'udduha wa ta'udduka, agar kau bisa menggigitnya dan dia bisa menggigitmu. Maksudnya apa? Hadisnya dhaif. Yang tambahan tadi riwayatnya apa? Lemah, ya. Agar kau bisa menggigitnya dan dia bisa menggigitmu. Tapi intinya berarti mencumbui istri, mencandai istri, bercanda dengan istri, main-main, ini adalah tujuan syariat. Adalah tujuan apa? Syariat, berpahala. Karena di antara tujuan pernikahan adalah litaskunu ilaiha, agar engkau tenteram dengan wanita tersebut. Sehingga ketenangan, saling cinta, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Agar Allah menjadikan di antara suami dan istrinya mawaddah, cinta dan kasih sayang. Maka segala kegiatan yang bisa menumbuhkan cinta kasih antara suami istri, maka disyariatkan. Ya. Rasulullah SAW tidak ada yang lebih sibuk dari beliau, ya. Siapa yang merasa lebih sibuk dari Nabi SAW? Nabi sangat sibuk ngurusin umat, ngurusin banyak musuh-musuh yang ingin menyerang, hukum-hukum terus turun, ya. Ngurusi selalu menjadi tempat pertanyaan pada saat bertanya kepada Nabi SAW. Banyak permasalahan kalau kita baca sirah Nabi. Namun di tengah-tengah lautan permasalahan, lautan problematika, Rasulullah SAW tidak melalaikan hak-hak istrinya, ya. Tidak melalaikan hak-hak
istrinya ya. Dan inilah di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal istri beliau 9 banyak ya. Beliau menunaikan hak-hak istri beliau dengan sebaik-baiknya. Ini istri masih satu sudah sok sibuk ya. Kemudian sok inilah, sok mikir akhirat lah, sok mikir dakwah lah. Istri tidak diurusin, tidak diajak ngobrol. Ada seorang dulu saya pernah kenal kawan, mungkin dia salah paham. Dia ingin berdakwah, kemudian dia tidak bawa HP, ditinggal istrinya begitu saja, kemudian dia pergi. Pokoknya tidak bisa dihubungi. Akhirnya istri ada masalah. Ketika istrinya ada masalah, akhirnya teman-teman yang bantu istrinya. Maksud dia ingin fokus dunia, fokus akhirat sehingga dunia dia tinggalkan dalam beberapa lama, entah 3 hari, entah 7 hari, sampai HP pun dia tidak bawa. Akhirnya istrinya waktu itu ada masalah apa, akhirnya tetangga teman-teman yang bantu. Ya. Dia pulang masalah sudah selesai semua, memang sudah selesai, tapi yang menyelesaikan siapa? Orang lain. Tentunya ini tidak benar, bukan demikian zuhud. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia seluruhnya. Saya pernah ngobrol satu hari, saya diundang makan sama kawan punya kawan. Kebetulan orang agama lain ya. Kemudian ketika makan saya ngobrol, saya tanya, saya bicara masalah akidah. Terus dia bilang kalau Islam, dia bilang sendiri, kalau Islam kayaknya bisa diamalkan, kalau agama kita ya sulit diamalkan. Sulit. Kalau kita mau amalkan secara totalitas, kita harus tinggalkan apa? Dunia secara totalitas ya. Dan itu tidak sulit untuk diamalkan. Adapun Islam agama yang realistis. Islam makanya diajarkan bagaimana jadi pemimpin yang benar, bagaimana menjadi rakyat yang benar, bagaimana menjadi ulama yang benar, bagaimana jadi penuntut ilmu yang benar, bagaimana jadi kepala keluarga yang benar, bagaimana istri yang benar, bagaimana zuhud yang benar, semua jelas. Ada porsinya masing-masing, tidak berlebihan. Ini menunjukkan sempurnanya apa? Islam. Dibahas secara detail agar orang tidak beristihad salah dalam menjalankan syariat ini. Karena syariat ini sempurna diturunkan oleh Rabbul Alamin. Yang lebih tahu tentang maslahat manusia. Kemudian Ibnu Jauzi rahimahullah berkata lagi, wa rubbama ghalaba ala hadzal mutazahid atajaffuf fataraka mubadha'ata az-zawjah fayudayyi'u fardan binafilatin ghairi mamduhah. Dan terkadang orang ini pingin tajaf mungkin berkering-kering, maksudnya wallahu alam apakah mungkin maksudnya dia tidak ingin ini yang ingin menjauh dari manusia, akhirnya dia pun tidak menggauli istrinya. Tidak menggauli istrinya. Maka akhirnya dia pun melalaikan yang wajib gara-gara ingin melaksanakan sesuatu yang dianggap sunnah padahal tidak terpuji. Ini salah ya. Menggauli istri hukumnya wajib ya. Sebagaimana wanita wajib memenuhi ajakan suaminya, demikian juga suami juga punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan biologis istri ya. Sama-sama punya kewajiban. Ya karena yang berhasrat bukan cuma laki-laki saja, wanita juga berhasrat ya. Kalau ternyata dia terus-terus meninggalkan hubungan dengan istrinya, maka ini menyiksa sang istri karena istri juga butuh dipenuhi hasratnya ya. Saya pernah cerita, saya ketemu dengan seorang berdua haji, laki-laki, perempuan, bapak dan ibu. Kemudian dia pun mengeluh sama saya karena Ustadz, suami saya sudah lama tidak menggauli saya. Saya bilang, bilanglah sama masnya, saya rindu sama mas, saya kangen sama mas. Mas jangan keluar dakwah terus ya, dekat sama saya. Sudah Ustadz, saya sudah sampaikan. Terus apa bilang masnya? Kata masnya, kamu tuh enggak sabar. Nabi Ibrahim dulu meninggalkan Hajar 27 tahun. Saya bilang, waduh kalau begitu susah ya. Artinya kamu baru 1 bulan, 2 bulan, baru 4 bulan sudah ngomel-ngomel. Nabi Ibrahim aja ninggalkan Hajar berapa tahun? 27 tahun. Pertama dari mana dia tahu 27 tahun? Dari mana? Di riwayatnya belum tuh ada. Ya. Yang kedua itu perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Hajar mengingkari perbuatan Ibrahim. Kenapa kau tinggalkan aku dan anakmu di lembah yang kering seperti ini? Ketika Ibrahim cuek dan tidak menjawab, Hajar paham ini adalah perintah Allah. Maka Hajar berkata, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang perintahkan engkau untuk melakukan ini? Ibrahim menjawab, "Na'am, benar." Maka Hajar pun berkata, "Idzan la yudayyi'una." Kalau gitu Allah tidak akan meninggalkan kami ya.
Ini contohnya begitulah kadang sebagian orang zuhud asal nyaplok dalil, cocok logi ya kemudian untuk beribadah dengan syahwat. Beribadah dengan apa? Syahwat ya. Kita ini beribadah kalau kita mau ikuti syahwat, mungkin kita ninggalin istri, ninggalin anak-anak, nuntut ilmu terus misalnya tanpa peduli dengan keluarga, itu namanya dengan syahwat. Ya. Tapi kita ada istri, ada anak, di situ ada ibadah. Kalau istri tidak diperhatikan, anak tidak diperhatikan, bagaimana Islam mau berkembang? Islam itu dibangun oleh suatu masyarakat yang muslimah, masyarakat yang baik, masyarakat komponen terkecilnya adalah keluarga. Kalau keluarga ternyata tidak diperhatikan, gimana mau tumbuh masyarakat Islami yang baik ya? Maka itulah Islam, agama yang sangat sempurna, mengajarkan sampai secara detail. Kemudian beliau berkata, wa minaz zuhad, di antara orang zuhud, man yara amalahu fayu'jibuhu. Ada orang yang selalu melihat amalnya, dia kagum dengan amal solehnya, dia kagum dengan baca Qur'annya, dia kagum dengan sedekahnya, dia kagum dengan zuhudnya, dia kagum dengan amal solehnya. Falau qila lahu, kalau ada yang berkata kepada dia, anta min autadil ardi, engkau adalah termasuk pasak-pasak bumi, maksudnya engkau wali hebat, adalah pasak bumi. Ra'a dzalika haqqan, maka dia memandang itu perkataan benar. Ketika dia dipuji, engkau adalah min autadil ardi, engkau adalah termasuk pasak bumi, artinya orang hebat yang luar biasa, wali yang hebat, maka dia merasa itu benar. Dia tidak kritik sama sekali ya. Dan ini nanti dikritik oleh Ibnu Jauzi, bahwa seorang yang benar tidak boleh memandang amalnya, bahwasanya amalnya hebat, sehingga dia merasa mentang-mentang di hadapan Allah. Dia harus memandang selalu amalnya kurang, tidak sempurna. Lihatlah Nabi SAW yang tidak memandang amalnya, habis sholat langsung bilang apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Habis haji keluar dari Arafah, summa afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Maka beranjaklah dari manusia, tempat manusia beranjak, yaitu meninggalkan padang Arafah, kemudian istighfar. Baru dari Arafah, baru nangis-nangis di padang Arafah, Allah lagi suruh beristighfar. Lihatlah Nabi berdakwah selama 23 tahun dengan berbagai macam cobaan. Sejak Allah berkata, "Qum fa'anzir," bangkit dan berilah peringatan. Rasulullah SAW tidak pernah istirahat, terus dakwah, terus dakwah, terus dakwah. Di akhir hayatnya Allah mengatakan, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Innahu kana tawwaba." Istighfarlah dan bertasbihlah. Maka Nabi di akhir hayatnya selalu rukuk dan sujud dengan membaca doa, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Setiap rukuk, setiap apa? Sujud. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yata'awwalul Quran, yaitu Rasulullah SAW mengamalkan firman Allah, perintah Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bayangkan, Rasulullah SAW tidak memandang amalnya hebat, bahkan dia tetap beristighfar karena dia tahu Allah begitu agung, amalnya tidak ada apa-apanya dibandingkan keagungan Allah. Maka Nabi yang mengatakan, lan yadkhula ahadukum al-jannata bi amalihi. Tidak seorang pun dari kalian masuk surga dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, apa engkau juga tidak masuk surga dengan amalmu? Kata Nabi, wala ana illa ayatagum badani Allah bi rahmatih. Saya juga demikian. Artinya Rasulullah tidak memandang amalnya sesuatu yang hebat. Di mana saya masuk surga bukan karena amal, benar sebab amal, tapi amal ini hanyalah sebab mendatangkan rahmat. Yang buat saya masuk surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal ini tidak ada bandingannya dengan luas keagungannya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada bandingannya. Maka seorang jangan memandang amalnya sesuatu yang wow, jangan. Ya, alhamdulillah diberi izin oleh Allah untuk beramal, diberi taufik untuk bisa beramal. Dan amal saya penuh dengan apa? Kekurangan. Kita siapa yang amal kita hebat? Salat kita masih pikiran kemana-mana, sedekah saja masih pelit-pelit ya. Berbakti sama orang tua masih perhitungan ya. Iya, apalagi ngurus anak pun tidak maksimal, masih sering lihat HP daripada ngurus anak-anak. Sama istri pun waktu kurang ya, ngaji pun sambil ngantuk-ngantuk. Dakwah pun belum tentu ikhlas. Masih banyak hal. Begitu mandang kita, amal kita apa? Ya, enggak ada apa-apanya. Kalau orang puji kita, dia puji sekitar zahirnya, dia enggak tahu hakikat kita. Makanya para ulama kita tidak suka dipuji. Saya sering sampaikan hal ini. Bagaimana Syekh Abdul Razak ketika menjadi moderator kajian yang akan disampaikan oleh Syekh Utsaimin, maka Syekh Abdul Razak berkata akan menyampaikan pengajian Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Al-Allamah artinya orang yang alim. Maka Syekh Utsaimin berkata, "Uskut, diam." Diam, dia tidak suka dipuji. Ini disebutkan kalau ada yang mengatakan engkau adalah min autadil ard, engkau adalah
pasak bumi, artinya hebat ya. Dia merasa itu benar. Ya, makanya saya terkadang ada sebagian orang dipuji-puji dan dia tenang-tenang saja, engkau adalah wali, engkau adalah wali kutub, bukan wali biasa, wali apa? Kutub, itu super wali. Dan senyum-senyum saja, senang-senang saja. Engkau adalah ini, engkau adalah orang alim, engkau adalah orang, dan tenang-tenang saja. Selayaknya tidak demikian. Ya. Ada kawan saya cerita, ada seorang syekh, kemudian ketika dia ingin menyampaikan pengajian, maka muridnya kasih muqaddimah. Kemudian memuji gurunya habis-habisan. Dia adalah syekh al-alim, kata dipuji-puji. Akhirnya ada yang tegur, kata dia, sudah jangan begitu. Jangan puji-puji syekh. Kata syekh, biarin saja. Dia tidak menginginkan kecuali kebaikan, katanya. Syekhnya sendiri terberai dengan apa? Pujian. Itu tidak kita dapatkan contoh selama kita belajar di Madinah. Tidak ada guru-guru kita yang seperti itu makan puji. Ya. Mereka tidak suka dengan apa? Dengan pujian-pujian. Nampak sekali, bukan dibuat-buat. Mereka tidak suka dengan apa? Pujian. Karena mereka tidak memandang amal mereka suatu yang wow. Oleh karenanya, kata Ibnu Jauzi, "Falau qila lahu anta min autadil ard," kalau dikatakan engkau adalah pasak bumi, ra'a dzalika haqqan, maka dia memandang bahwasanya itu benar. Dan itu tentu salahan. Kita ini siapa? Wa minhum man yatarassadu li zuhuri karamatihi. Di antara mereka yang zuhud ini menanti-nanti kapan karamah dia muncul. Dia nunggu-nunggu kapan karamahnya muncul. Wa yukhayyalu ilaihi annahu law qaraba minal ma' qadira an yamshiya alaihi. Dan dikhayalkan kepadanya kalau dia sudah sampai di suatu air, misalnya di sungai, dia akan bisa berjalan di atas air. Dia dibayangkan gitu, kamu tuh hebat. Dihayal, kalau kau praktik atas air, kau jalan, kau akan bisa jalan. Fa idza urida lahu amrun fada'a falam yujib, atau arada lahu amrun, kalau ada suatu perkara yang datang kepadanya permasalahan, fada'a, kemudian dia berdoa, falam yujab, ternyata doanya tidak dikabulkan, tadhammara fi batinihi, maka dia menggerutu dalam dirinya. Kenapa doa saya tidak dikabulkan? Saya sudah begini. Dia menangkap dirinya hebat, tapi ketika berdoa tidak dikabulkan. Fa ka'annahu ajirun yatlubu ajra amili. Kata Ibnu Jauzi, seakan-akan dia adalah pekerja yang bekerja kepada Allah dan dia minta gajinya, kok enggak dikasih-kasih. Kenapa saya berdoa tidak dikabulkan? Ya. Kemudian kata Ibnu Jauzi, walau ruziqal fahma la alima annahu abdun mamluk. Kalau dia dikasih pemahaman oleh Allah, dia sadar dia hanyalah hamba seperti budak sahaya yang dimiliki oleh majikannya. Wal mamluku la yamunu bi amalihi, dan namanya budak tidak pernah mentang-mentang dengan apa yang dia kerjakan terhadap majikannya. Dia dimiliki oleh apa? Majikannya. Subhanallah. Apa yang mau kita banggakan? Dia merasa mentang-mentang di hadapan Allah, merasa hebat di hadapan Allah. Siapa yang kasih kita kekuatan? Allah. Yang berikan kita taufik adalah Allah. Yang buat kita mampu untuk beramal adalah Allah. Yang buat kita cinta kepada kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pandang apa yang kita lakukan suatu yang wow sehingga kita tertimpa dengan penyakit ujub. Walau nadhara ila taufiqihi lil ilmi la ra'a wujuba syukri. Kalau dia memandang tentang bagaimana Allah memberikan dia taufik untuk bisa belajar, dia belajar menuntut ilmu, maka dia tahu ini wajib untuk disyukuri. Fa khafa min at-taqsiri fihi, dan harusnya dia takut tentang taksirnya, itu dia kurang dalam menjalankan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menghindarkan orang dari ujub. Kalau melihat amal dia wow hebat, maka membuat dia ujub. Udah ujub nanti naik kepada kesombongan. Sehingga dia merasa mentang-mentang di hadapan Allah, dia merasa hebat, kayaknya sudah berbuat sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah membantah sebagian Arab Badui yang mengatakan, yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka merasa berjasa kepada engkau wahai Muhammad karena mereka masuk Islam. Hei Muhammad, kita masuk Islam loh. Jadi seakan-akan punya jasa kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah suruh Nabi bantah, qul la tamunnu 'alayya islamakum. Jangan kalian merasa berjasa kepada aku karena masuk Islam. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Tapi ke Allah yang telah berjasa atau telah memberikan kebaikan anugerah kepada kalian dengan beri hidayah kepada kalian terhadap Islam. Maka jangan sekali-sekali kita memandang apa yang kita sudah lakukan ini suatu yang wow. Jangan, itulah ujub. Apa yang kita lakukan pasti kurang dari keagungan Allah, kurang dari yang seharusnya. Kita tidak mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah sebagaimana selayaknya. Makanya Nabi SAW kalau keluar dari
buang hajat, beliau berkata, "Ghufranaka," ampunanmu ya Allah. Sebagian ulama menjelaskan kenapa Nabi beristighfar ketika habis buang hajat. Isyarat bahwasanya seorang bisa buang hajat adalah nikmat yang luar biasa. Bayangkan kalau kotoran terhalang dalam perut, tidak bisa dikeluarkan, penderitaan ya, penderitaan. Ada orang yang tidak bisa buang angin. Ketika dia buang angin, dia harus bayar sekian supaya bisa buang angin. Antum buang angin bebas, yang penting jangan di sembarang tempat ya. Tapi maksudnya luar biasa nikmat. Bisa buang hajat itu nikmat. Ini bisa buang hajat saja adalah nikmat yang susah untuk disyukuri. Makanya Nabi SAW ketika habis buang hajat beliau berkata, "Ghufranaka," ya ampunanmu ya Allah. Maka kita ini, amal kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Harusnya kita tahu wajib untuk bersyukur dan kita tahu bahwasanya kita tidak pandai bersyukur. Waqad kana yanbaghi an yashghalahu khaufuhu 'alal amal min at-taqsiri fihi. Seharusnya seorang bukan merasa wow dengan amalnya, harusnya yang buat dia sibuk bahwasanya amalnya itu masih kurang. Masih kurang. Anin nazar ilaihi, sehingga tidak memandang amal saya hebat. Ya. Dan itulah yang dicontohkan oleh para nabi. Saya sudah sampaikan tadi pagi bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bangun Ka'bah. Pekerjaan berat, tetapi dia berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami. Ibrahim alaihissalam ketika bangun Ka'bah bukan pekerjaan gampang. Bangun Ka'bah sebesar itu dengan Ismail motong batu dari tempat jauh, kemudian dipikul di lembah, disusun, dipotong harus rapi, potong lagi batu, disusun. Pekerjaan ringan, berat. Batunya besar-besar dipotong, disusun. Setiap dia taruh batu, dia mengatakan, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan apa? Amalan kami. Dia tidak merasa amal dia wow, dia tidak merasa amal dia apa? Hebat. Sampai dia berdoa kepada Allah setelah amal kebaikan yang dia lakukan, wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan aku di hari manusia dibangkitkan. Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita apa yang sudah kita lakukan? Makanya seorang jangan terpedaya dengan amalnya, khawatir dia terkena penyakit ujub. Dari sini Ibnu Qayyim mengatakan bisa jadi seorang karena melakukan maksiat dia masuk surga dan bisa jadi seorang melakukan amal saleh justru masuk neraka. Kok bisa demikian? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, orang melakukan maksiat, kemudian dia pun menyesal dan selalu penyesalan tersebut di hadapan matanya, sehingga dia selalu bertobat kepada Allah, sehingga dia selalu merasa dirinya rendah karena dosa yang pernah dia lakukan. Maka dia senantiasa demikian, akhirnya dia masuk apa? Surga. Sementara seorang melakukan amal soleh, dia ujub, dia bangga, dia melihat amal dia wow, dia merasa hebat. Mulailah dia ujub, akhirnya dia cemplung dalam neraka jahanam karena ujubnya terhadap amal yang dia lakukan. Apa yang kita lakukan enggak ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik. Hadirin dan hadirin rahmatillah subhanahu, kita bahas selanjutnya, bab selanjutnya kita loncat ya. Bab ke-10. Fi dzikri talbisi ala sufiyah min jumlati zuhad. Ya, tentang penipuan syaitan terhadap kaum sufiyah, yang kaum sufiyah merupakan bagian daripada orang-orang zuhud ya. Jadi di sini pembahasan yang bagus. Ibnu Jauzi rahimahullahu taala berusaha menjelaskan tentang hakikat sufiyah yang beliau temui di zamannya. Ya, apakah sufiyah tersebut benar atau tidak? Maka beliau kemudian mulai menceritakan tentang hakikat sufiyah. Dan beliau menyendirikan pembahasan tentang talbis iblis terhadap kaum sufiyah. Padahal kaum sufiyah termasuk orang-orang zuhud, karena kaum sufiyah ini punya lebih spesifik, punya ciri-ciri khas tersendiri daripada orang-orang zuhud secara umum. Kita bacakan perkataan beliau. Qala al-musannif, berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, as-sufiyatu min jumlatiz zuhad. Sufiyah adalah termasuk daripada orang-orang yang zuhud. Wa qad dzakarna talbisa iblis ala zuhad. Kita telah sebutkan bagaimana talbis iblis, penipuan iblis terhadap orang-orang zuhud pada bab sebelumnya, beberapa pertemuan sudah kita sebutkan. Illa anna sufiyata faradu aniz zuhad bi sifatin wa ahwalin. Hanya saja kaum sufiyah itu mereka lebih spesifik, berbeda daripada kaum zuhud secara umum. Mereka berbeda dengan memiliki sifat-sifat tertentu dan kondisi-kondisi tertentu. Wa tawassamu bisimatin, dan mereka juga memiliki ciri-ciri tertentu. Fahtajna ila ifradihim bidzikr. Oleh karenanya kita perlu untuk menyendirikan pembahasan kaum sufiyah, tidak digabungkan dengan kaum zuhad secara umum.
Karena sufiyah punya ciri khas khusus, punya aliran-aliran khusus, punya keyakinan-keyakinan khusus dan macam-macam. Wa tasawuf tariqatun kana ibtida'uha az-zuhdu kulli. Tasawuf adalah suatu tariqah, metode yang awalnya dimulai dengan zuhud al-kulli, yaitu zuhud secara totalitas. Thumma tarakhasal muntasibun ilaiha bis-sama'i war-raqs. Kemudian lama-lama berjalan dengan waktu, akhirnya orang-orang yang menisbahkan berafiliasi kepada sufiyah mulai melonggarkan. Akhirnya mulai melonggarkan, tidak sekedar zuhud secara totalitas, tapi mulai menggambangkan dengan mendengar lantunan-lantunan musik, joget-joget, ini orang-orang sufiyah. Yang dulu tidak ada awalnya tidak ada orang zuhud. Tidak ada kaitan zuhud dengan joget-joget, dengan dengar-dengar musik. Namun belakangan kata Ibnu Jauzi rahimahullah mulailah muncul orang-orang yang mengambil kelonggaran-kelonggaran dengan menggabungkan sufiyah dengan dengar-dengar musik sama, maksudnya dengar-dengar kasidah-kasidah disertai dengan alat musik, warraqs dengan joget-joget. Mereka lantunan ibadah, joget ibadah. Famala ilaihim tullabul akhirati minal awam lima yudhirunahu minat tasahud. Maka akhirnya sebagian orang-orang awam yang mencari akhirat, orientasi akhirat, condong kepada kaum sufiyah ini. Karena kaum sufiyah tersebut meskipun mereka joget-joget, kemudian dengar-dengar musik, mereka zuhud dari pakaian, dari kehidupan, gaya hidup zuhud. Wa ma la ilaihim tulabud dunya lima yarawna indahum minar rahati wal la'ab. Dan sebaliknya di samping pencari akhirat condong kepada mereka, pencari dunia juga senang dengan zuhud, dengan sufiyah. Kenapa? Ada santai-santainya. Ada joget-jogetnya, ada nyanyi-nyanyinya, senandung-senandung. Jadi nyantai, senang ya. Tiap hari kasidah-kasidahan ya. Joget-joget. Sehingga akhirnya bergabunglah pencari akhirat dan pencari dunia. Pencari akhirat melihat dari sisi mereka zuhud, dan pencari dunia melihat dari sisi mereka suka nyanyi-nyanyi dan joget-joget. Ini Ibnu Jauzi menyebut tentang sufiyah zaman dahulu, zaman beliau. Zaman sekarang, enggak. Bukan lagi zuhud, tapi mewah-mewah dan joget-joget. Sebagian mereka mewah-mewah dari si pakaian, dari penampilan, dari semuanya mewah-mewah. Kemudian ya zuhudnya sudah kurang, tapi dengar kasidah-kasidah dan joget-joget masih terus. Sehingga nilai zuhudnya mulai apa? Mulai hilang. Dunia melulu isinya. Ya. Kalau sufiyah zamannya Ibnu Jauzi, dari pakaiannya masih zuhud. Pakaian, penampilan, semua. Tapi suka dengar-dengar kasidah dan joget-joget. Fala budda min kashfi talbisi iblis alaihim fi tariqatil qaum. Maka Ibnu Jauzi mengatakan harus dijelaskan, kita ungkapkan bagaimana penipuan iblis terhadap mereka dalam metode yang mereka jalani, itu metodenya sufiyah. Wala yankashifu dzalika illa bikashfi asli hadhihi at-tariqati wa furu'iha. Dan hal ini tidak bisa terungkap kecuali harus dibahas tentang asal muasal tariqat ini dan cabang-cabangnya. Ya, wa syarhi umuriha, dan harus dijelaskan tentang perkara-perkara yang mereka jalan, harus dijelaskan. Wallahul muwaffiqu lis-shawab. Dan Allah yang beri taufik kepada kebenaran. Maka Ibnu Jauzi pun mulai membahas ya cukup panjang ya. Tentang sufiyah ya. Panjang sekali ya. Ini dari halaman 213 sampai panjang ya. Panjang beliau bahas ya. Kita bahas sebisanya ya. Nanti mungkin kita metodenya kita meringkas ya. Ke depan insya Allah kita ringkas. Karena nggak mungkin kita baca semuanya karena panjang sekali. Faslun aslu sufiyah. Tentang asal muasal sufiyah. Sufiyah itu dari mana? Qala al-musannif kanatin nisbatu fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila iman wal Islam. Di zaman Nabi tidak ada sufiyah, istilah baru. Yang ada cuma Islam dan apa? Iman. Fa yuqalu muslim wa mu'min, dikatakan seorang yang muslim atau seorang mukmin. Thumma hadatha ismu zahid wa abid. Kemudian muncul belakangan setelah itu istilah
zahid dan abid. Zahid maksudnya orang yang zuhud terhadap dunia, abid maksudnya ahli ibadah. Diberilah laqab khusus. Dia muslim atau mukmin, cuma dia memiliki sifat khusus maka dikatakan zahid dan apa? Abid. Zahid itu zuhud, abid ahli ibadah. Tsumma nasha aqwamun ta'allaqu bizuhdi wa ta'abbud fatakhallaw 'anid dunya. Kemudian muncullah lagi suatu kaum yang mereka benar-benar terikat dengan zuhud dan ibadah dan mereka pun meninggalkan dunia. Wa anqata'u ilal ibadah. Dunia mereka tinggalkan, mereka fokus kepada ibadah. Wattakhadhu fi dzalika tariqatan tafarradu biha. Dan mereka akhirnya dalam rangka meninggalkan dunia dan sibuk zuhud dan ibadah, mereka membuat metode sendiri yang mereka berbeda dengan yang lain. Mereka punya metode sendiri yang mereka tempuh, wa akhlaqan takhallaqu biha, dan mereka punya akhlak-akhlak khusus yang mereka sengaja untuk berakhlak dengan akhlak tersebut. Wa ra'au anna awwala man farada bihi bi khidmatillah subhanahu wa ta'ala inda baitil haram rajulun yuqalu lahu sufah. Mereka memandang, mereka namakan diri mereka sufiyah karena yang dikenal pertama kali mengkhususkan dirinya untuk berkhidmat kepada Allah di Masjidil Haram. Dulu ada seorang lelaki namanya Sufah. Wasmuhu Al-Ghawth bin Murr. Namanya orang ini dikenal dengan Sufah dan dia namanya adalah Al-Ghawth bin Murr. Fantasabu ilai, maka mereka pun berafiliasi kepada orang ini. Li musyahabatim iyyahu fil inqita' ila Allah fasummu bisufiyah. Karena mereka menyangka kita mirip dengan dia yang sibuk fokus untuk beribadah dan ngurusin Ka'bah, maka kami pun bernisbah kepada mereka dengan nama Sufiyah. Karena orang yang dikenal dengan Sufah, maka kami namanya Sufiyah. Kemudian Ibnu Jauzi menyebutkan sanadnya, anba'ana Muhammad bin Nasir an Abi Ishaq Ibrahim bin Sa'id al-Habbal qala qala Abu Muhammad Abdul Ghani bin Sa'id al-Hafidh qala sa'altu Walid ibn al-Qasim ila ayyi syai'in yunsabu sufi. Kata Abu Muhammad Abdul Ghani bin Sa'id al-Hafidh, aku bertanya kepada Walid bin al-Qasim, kepada apakah sufi berafiliasi, bernisbah, nisbahnya kepada siapa? Faqala kana qaumun fil jahiliyah yuqalu lahum sufah. Dahulu di zaman jahiliyah, itu sebelum adanya Islam, ada satu kaum namanya Sufah. Inqata'u ila Allah wa qanatul Ka'bah. Mereka fokus beribadah kepada Allah, mereka meninggalkan dunia, wa qanatul Ka'bah, dan mereka tinggal di sekitar Ka'bah, sudah fokus di situ aja. Faman tasyabbihim fahum sufiyah. Siapa yang meniru-niru kaum tersebut yang dipimpin oleh Al-Ghawth bin Murr, ini zaman jahiliyah sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun menamakan diri mereka dengan sufiyah. Qala Abdul Ghani fa haula'il ma'rufun bi Sufah waladul Ghawth bin Murr bin akhi Tamim bin Murr. Mereka yang mengaku sebagai sufiyah tersebut adalah pengikut Al-Ghawth bin Murr dari kabilah Tamim bin Murr, ya. Terus ini di antara pendapat. Pendapat yang berikutnya, qala al-musannif, berkata Ibnu Jauzi, ini pendapat bahwasanya sufiyah nisbah kepada Al-Ghawth bin Murr yang dia punya komunitas disebut dengan Sufah karena sibuk beribadah kepada Allah dan hanya tinggal di sekitar Ka'bah. Kemudian Ibnu Jauzi berkata, wa qad dhahaba qaumun ila anna tasawwufa mansubun ila ahli suffah. Ada pendapat mengatakan enggak, sufiyah itu bukan dari Sufah Al-Ghawth bin Murr, tetapi sufiyah itu nisbah kepada Suffah. Suffah itu apa? Suffah adalah mulhak, tambahan yang Nabi buat di belakang Masjid Nabawi sehingga orang-orang tidur di bagian belakang Masjid Nabawi. Ada yang mengatakan cuma ada atapnya, samping kanan kirinya tidak ada. Ada yang mengatakan ada tambahan, tapi dia bukan masjid. Dia tambahan di belakang masjid, bukan tempat ibadah, tapi tambahan di belakang apa? Masjid. Kemudian yang tinggal di situ orang miskin yang tidak punya tempat tinggal karena mereka hidup dengan zuhud, ya. Sampai baju mereka kotor, ya, subhanallah, ya. Sampai mereka ada yang pakai baju cuma satu saja, jarang diganti karena tidak punya kain. Dan itu mereka bukan sengaja, tapi kondisi buat mereka tidak bisa demikian, ya. Makanya dulu para fuqaha membahas tentang hukum salat memakai satu kain saja, bagaimana hukumnya? Karena ada orang yang memang tidak punya dua kain. Zaman tersebut orang miskin. Makanya di antaranya ketika Nabi didatangi oleh seorang wanita, al-wahibah nafsah halin Nabi, dia menghadiahkan dirinya kepada Nabi untuk dinikahi.
Dia mengatakan, Rasulullah nikahi aku. Maka Rasulullah SAW melihat atas bawah, Rasulullah tidak tertarik. Maka ada seorang sahabat mengerti Nabi tidak tertarik, namun Nabi malu untuk mengungkapkan. Maka sahabat ini berkata, ya Rasulullah, illam takun laka biha hajah fazawijniha. Ya Rasulullah, kalau kau tidak perlu dengan wanita ini, tidak ada keperluan, nikahkanlah saya dengan wanita ini. Kalau enggak mau buat saya aja Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, apa maharmu? Kata dia, ini izar, sarungku ya Rasulullah. Terus kalau aku kasih sarung, saya enggak punya sarung yang lain, cuma ini doang. Subhanallah, dia enggak punya sarung yang lain kecuali yang sedang dia apa? Pakai. Dulu seperti itu sebagian sahabat, enggak punya apa-apa. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan awwalu man jawaza sirat, siapa yang pertama kali lewat sirat? Kata Nabi SAW, fuqara'ul muhajirin, ad-dunusu thiyabahum, asy'athu ru'usuhum. Ya. La yatazawwajul mutana'imat. Kata Nabi SAW yang pertama kali melewati sirat di hari kiamat kelak adalah kaum muhajirin, orang-orang fakir. Orang fakir dari kaum muhajirin, bukan orang kaya. Yang pertama kali lewat sirat supaya masuk surga di luar, orang fakir. Ad-dunusu thiyabuhum. Yang pakaian mereka kotor. Bukan mereka, tapi enggak punya pakaian. Sehingga pakaian mereka sering berwarna tanah karena enggak ada pakaian yang lain. Ad-dunusu thiyabuhum. Asy'athu atau ru'usuhum, dan kepala mereka semerawut rambutnya. Rambut mereka semerawut, tidak sempat nyisir, tidak apa. Ya. Mereka tidak menikahi para wanita-wanita yang mutanaimat, wanita-wanita yang hidupnya nyaman. Artinya istri mereka bukan orang kaya, mereka juga nikah dengan orang miskin. Kalau setiap ngelamar ditolak kalau miskin. Kenapa? Tidak ada modal. Ngelamar ditolak, ngelamar ditolak, ngelamar ditolak. Sehingga tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang nyaman ya. Maka ini yang pertama kali masuk ke dalam surga. Mereka pertama kali melewati sirat. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, karena mereka di dunia belum pernah merasakan kenikmatan, maka selayaknya mereka di luar yang merasakan kenikmatan. Adapun orang kaya udah ngantri dulu. 40 tahun, 100 tahun, 500 tahun udah biasa hidup mewah. Di dunia ngantri dulu. Yang miskin-miskin lebih dahulu masuk surga. Namun ingat, kemiskinan mereka itu bukan karena mereka inginkan, paham? Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, tapi mereka bersabar. Maka orang-orang sufi ketika mereka memandang diri mereka yang zuhud, maka mereka mengatakan sufi itu dari suffah. Dari suffah itu orang-orang tinggal di suffah. Kata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, "Innama dhahabu ila hadza li'annahum ra'u ahla suffah ala ma dzakarna min sifati sufah fil inqita' ila Allah wa mulazamatil faqr." Mereka mengatakan demikian, kami bernisbah kepada suffah karena mereka tahu para penghuni suffah mereka itu seperti sufah. Seperti yang orang-orang tadi, pengikut Al-Ghawth bin Mur, di mana mereka fokus beribadah kepada Allah dan mereka selalu dalam kondisi miskin. Fa inna ahla suffati kanu fuqara yaqdimuna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma lahum ahlun. Kemudian Ibnu Jauzi menjelaskan benar bahwasanya ahlu suffah yang tinggal di bagian belakang Masjid Nabawi itu yang ada atapnya, mereka adalah orang-orang fakir yang datang kepada Nabi untuk belajar, untuk berhijrah, dan mereka tidak punya keluarga di Madinah. Wala malun, mereka juga tidak punya harta. Fa buniyat lahum suffatun fi masjid Rasulullah sallam. Maka dibangunlah suffah di bagian belakang masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tinggal di situ, mereka disebut dengan ahlu suffah. Ya. Wal hadis bi isnadin anil Hasan qala buniyat suffatun li du'afa'il muslimin. Kata Hasan al-Basri, suffah dibangun untuk orang-orang miskin di kalangan kaum muslimin. Fajal muslimuna yusiluna ilaiha man istata'u mastata'u min khairin. Maka orang-orang datang memberikan bantuan sebisanya kepada mereka karena mereka banyak. Jumlah mereka naik turun, kadang banyak, kadang sedikit, kadang banyak, kadang sedikit. Wa kana Rasulullah SAW ya'tihim yaqul assalamualaikum ya ahla suffah. Rasulullah SAW datang menemui mereka, Rasulullah SAW mengatakan wahai ahlu suffah. Ingat ketika Fatimah radhiyallahu anha minta budak kepada Nabi untuk menjadi pembantu di rumah Fatimah karena Fatimah kerja, tangan beliau jadi kasar, capek ya. Kemudian letih, ya, menggiling biji-biji dan itu berat ya. Maka dia pun datang kepada Nabi minta budak. Maka ternyata Rasulullah tidak kasih budak. Rasulullah SAW suruh berzikir. Zikir sebelum tidur. Kata Rasulullah SAW, tidak mungkin saya kasih kau budak sementara ahlu suffah kelaparan. Lebih baik saya jual budak ini dan hartanya untuk dibagikan kepada ahlu suffah. Artinya banyak orang miskin ketika itu. Sehingga Rasulullah SAW pun tidak memberikan budak kepada putrinya Fatimah. Padahal putrinya lagi perlu. Jadi Rasulullah SAW sering tengok mereka. Rasulullah SAW mengatakan, assalamualaikum ya ahla suffah.
Fayaqulun wa alaikassalam ya Rasulullah. Mereka jawab. Fayaqulu kaifa asbahtum? Bagaimana kondisi kalian? Fayaqulun bi khairin ya Rasulullah. Kami dalam kondisi baik. Padahal miskin-miskin. Kemudian kata dalam hadis dari Abi Dzar, dia berkata, "Kuntu min ahli suffah." Saya termasuk ahli suffah. Dulu termasuk ahli suffah, miskin, datang Abu Dzar Al-Ghifari, tidak ada tempat. Wa kunna idza amsayna hadarna baba Rasulullah sallam. Kalau sudah sore kami pun mendatangi pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayamuru kullu rajulin fayansir fi rajul. Maka Rasulullah SAW suruh, bawa ini satu. Bawa ini satu. Bawa ajak makan. Enggak ada makanan semua. Rasulullah panggil sahabat, bawa ini, satu bawa sini. Bawa pulang ke rumah makan ya. Semua sampai dibawa semua. Fayabqa man baqiya min ahli sufa asyra aw aqal. Semua sudah dibawa semua, tinggal 10 atau kurang. Ketika semua sudah tinggal sedikit, maka Rasulullah SAW fayu'thiruna Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asyaihi. Rasulullah SAW keluarkan makan malamnya, suruh mereka makan. Fata'asya, maka fanata'asya, kami pun makan. Subhanallah. Demikian cara Rasulullah SAW. Ingat, apa kata Ibnu Jauzi? Wa haula'il qaum innama qa'adu fil masjid daruratan. Perhatikan, mereka itu tinggal di masjid, itu Masjid Nabawi di Sufah, karena darurat, terpaksa, bukan pilihan. Wa innama akalu minas sadaqati daruratan. Mereka pun makan dari sedekah karena apa? Darurat. Falamma fatahallahu 'alal muslimin istaghnaw an tilkal hal wa kharaju. Ketika kaum muslimin sudah dibukakan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak butuh lagi dan mereka tidak tinggal lagi di Sufah. Jadi mereka tidak sengaja, tidak menyengaja untuk tinggal di Sufah. Tinggal di Sufah itu karena terpaksa. Karena apa? Terpaksa. Ketika mereka sudah memiliki kemampuan, mereka tidak tinggal di Sufah lagi. Wa nisbatu sufi ila ahli suffati ghalat. Kata Ibnu Jauzi, penisbahan sufiyah kepada Sufah adalah penisbahan yang salah. Lianna law kana kadzalik lakila sufi. Kalau secara bahasa Arab, nisbah kepada Sufah harusnya sufi, bukan sufi, tapi sufi. Oleh karenanya salah. Taib, ini sampai sini aja ya, azan ya. Taib, habis azan kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan lagi insyaallah bulan Februari ya. Insyaallah, karena ke depan saya safar dan mungkin pulang sekitar 10 Februari. Selanjutnya kita lanjut lagi tentang talbis iblis terhadap kaum Sufiyah. Wallahu ta'ala alam bisawab.